Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Lulu Aulia Yusman dari Prodi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Dan kali ini aku akan mengajak teman-teman semua untuk belajar mengenai modifikasi perilaku pada anak berkebutuhan khusus. Oke, sebelum kita mulai, apakah teman-teman sudah tahu apa itu modifikasi perilaku? Jadi, modifikasi perilaku merupakan penerapan prinsip-prinsip belajar yang telah teruji secara eksperimental untuk mengubah perilaku seorang individu, salah satunya anak berkebutuhan khusus. Nah, modifikasi perilaku ini sangat penting teman-teman, karena pada dasarnya tujuan modifikasi perilaku ini adalah untuk mendukung perilaku anak yang adaptif atau perilaku yang dapat diterima oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, teman-teman, dalam memodifikasi perilaku seorang individu, tentunya kita membutuhkan teori-teori nih. Dan pada materi kali ini, kita akan membahas 3 materi dasar dalam memodifikasi perilaku. Di antaranya ada conditioning response theory, operant conditioning, dan ada modeling. Oke teman-teman, agar teman-teman lebih memahami bagaimana penerapan atau implementasi dari 3 teori dasar ini, kali ini aku akan memberikan contoh kasus di mana kita memiliki seorang anak autis yang kerap kali melakukan perilaku stimming. Apa sih perilaku stimming itu? Jadi perilaku stimming ini mengacu pada gerakan tubuh, menggerakkan benda, dan mengeluarkan kata-kata atau kalimat secara berulang. Dan perilaku ini biasanya terjadi pada seseorang yang memiliki autism. Nah, anggap saja di sini kita memiliki seorang anak autism kelas 7 SMP bernama Andy, di mana Andy ini seringkali memukulkan alat makannya ke meja ketika sedang melakukan aktivitas makan. Oke, sekarang kita masuk ke materi inti 3 teori dasar modifikasi perilaku anak berkebutuhan khusus. Teori pertama ada teori conditioning response theory, di mana teori ini menyatakan bahwa suatu proses tidak menimbulkan respon apapun ketika diberikan stimulus pertama. Namun, ketika diberikan stimulus kedua, maka akan timbul respon baru dan tingkah laku yang diharapkan. Lalu bagaimana sih penerapannya pada Andy? Oke, ketika sedang makan, Andy selalu mengetukkan sendok ke meja sehingga menimbulkan suara bising yang mengganggu dan membuat makanan menjadi berantakan. Nah, terkait teori ini, apa sih yang bisa dilakukan oleh Ibu Andy? Ketika sedang makan dan Andy sedang melakukan perilaku stimmingnya, Ibu Andy bisa menyajikan minuman favorit Andy di hadapannya. Hal ini akan memungkinkan Andy untuk menunjukkan perilaku senang dan antusias. Tapi sebelum Andy mengambil minuman tersebut, Ibu harus menahan dan berkata, "Eits, minuman ini hanya bisa diminum oleh anak yang makannya rapi dan tidak berisik seperti Ibu." Lalu Ibu Andy meneguk minuman tersebut. Ibu lalu melanjutkan, "Andy mau? Coba sekarang makan yang rapi, pasti minuman ini bisa Andy minum." Nah, ketika Andy mulai memperbaiki cara makannya, Ibu akan memberikan seteguk minuman. Ini akan membuat Andy perlahan akan memperbaiki cara makannya karena sudah diberikan stimulus yang baru. Nah, teori yang kedua ada teori operant conditioning, di mana operant conditioning sendiri ialah penciptaan suatu kondisi yang bertujuan untuk mengubah perilaku subjek hasil dari suatu respon positif dengan cara memberikan penguatan atas respon yang diberikan oleh subjek. Dalam rangka memotivasi atau memodifikasi tingkah laku harus dilakukan dengan penguat yang dalam teori ini disebut dengan reinforcement. Dalam hal ini ada 2 jenis reinforcement, yaitu reinforcement positif, yaitu segala sesuatu yang memperkuat hubungan stimulus dan respon, dan ada reinforcement negatif, yakni sesuatu yang dapat memperlemah timbulnya respon-respon. Oke, lalu bagaimana penerapannya pada Andy? Ketika sedang makan dan Andy sedang melakukan perilaku stimmingnya, Ibu Andy akan memberikan reinforcement negatif berupa pemberian instruksi dengan nada tinggi dan tegas. Setelah Andy mampu memperbaiki cara makannya, Ibu akan memberikan reinforcement positif berupa senyuman, pujian, atau physical touch dengan cara mengelus kepala sehingga Andy perlahan mampu membiasakan diri untuk makan dengan rapi. Nah, lalu teori yang terakhir adalah teori belajar modeling. Teori ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura, di mana modeling adalah proses belajar dengan mengamati tingkah laku atau perilaku dari orang lain di sekitar kita. Modeling, yang artinya meniru, dengan kata lain juga merupakan proses pembelajaran dengan melihat dan memperhatikan perilaku orang
kemudian mencontohnya. Hasil dari modeling atau peniruan tersebut cenderung menyerupai bahkan sama perilakunya dengan perilaku orang yang ditiru tersebut. Modeling ini dapat menjadi bagian yang sangat penting dan powerful pada proses pembelajaran. Lalu bagaimana sih penerapannya pada Andy? Oke, ketika sedang makan dan Andy sedang melakukan perilaku setingginya, ibu Andy akan mengambil perhatian dan fokus Andy. Contohnya, ibu meminta Andy berhenti sejenak dan fokus berbicara empat mata dengan cara mengambil alat makan Andy. Setelah itu, ibu mencontohkan bagaimana cara makan yang benar. Sendok ini jangan dipukul-pukul seperti ini. Lalu ibu mencontohkan perilaku steaming Andy, tentunya dengan nada yang tegas. Sendoknya dipakai makan seperti ini ya. Hap, ibu lalu menyuap makanan ke mulutnya. Setelah itu, ibu memberikan alat makan Andy kembali dan meminta Andy mencontohkan kembali bagaimana cara makan yang benar yang sudah dicontohkan oleh ibu. Oke teman-teman, begitulah penjelasan dari 3 teori dasar modifikasi perilaku pada anak berkebutuhan khusus. Semoga penjelasan yang sudah saya berikan bisa bermanfaat pada teman-teman dan mampu teman-teman aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.